Oke, baik. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dimanapun kalian berada. Saya berharap semua kalian sehat selalu. Kami, kelompok 8, akan melakukan tugas besar dari etika AI. Di sini, temanya adalah perbandingan kebijakan kerjasama artifisial antara negara Indonesia dan negara Kanada. Nah, tapi sebelum kita masuk ke presentasinya, alangkah lebih baik jikalau kita berkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya, Mas Dava. Perkenalkan, nama saya Dava Zaki Taufikul Hakim. Baik, lalu saya sendiri, saya Faza Fauzan Azima. Lalu teman saya Mas Aksel. Sis Axel Adriano. Baik. Lalu yang terakhir, teman saya Mas Raffi. Baik, nama saya Raffi Prakoso. Oke, baik. Perkenalan sudah selesai, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kerjasama artifisial ini telah muncul sebagai kekuatan transformatif global. Artinya, di seluruh bumi, itu adalah kekuatan yang jikalau kita tidak aware terhadapnya, negara kita bisa mundur atau ketinggalan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena PBD di wilayah Asia Tenggara itu membesar hingga 18%, yang sebelumnya itu 10% pada tahun 2030. Itu adalah proyeksinya. Nah, mengingat dampak yang signifikan ini, negara-negara itu harus menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai budaya mereka ataupun ketetapan mereka sendiri agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan membahas tentang perbandingan utama antara strategi Indonesia dan strategi Kanada. Nah, di sini strategi Indonesia itu perbedaannya mengungkapkan adanya fundamental dalam filosofi dasar dan struktur kelembagaan. Strategi Indonesia itu secara eksplisit terkait erat dengan visi pembangunan nasional jangka panjang, yaitu Indonesia Emas 2045, dan dilandasi oleh nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila. Serta di Indonesia itu, setiap aturan atau setiap inovasi yang kita buat, kita harus selalu dikaji oleh lembaga-lembaga tertinggi. Di antaranya seperti BPPT, setelah BPPT kemudian dikaji ulang dengan BRIN, yang itu singkatan dari Badan Riset Indonesia, dan berbagai kementerian dalam penyusunannya mengindikasikan pendekatan pengembangan AI yang lebih terpusat dan diarahkan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan spesifik, seperti ketahanan pangan dan reformasi birokrasi. Dari sisi siklus hidup, strategi, dan adaptasinya, Kanada sebagai negara yang lebih awal mengadopsi strategi AI, kini telah memasuki fase kedua yang menitik beratkan pada komersialisasi dan adopsi industri. Artinya bisa dibilang bahwa negara Kanada kini sudah lebih maju dibanding Indonesia dalam penerapan untuk kebijakan strategi kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Ya, slide berikutnya. Nah, berikut adalah tabel perbandingan utama sebagai penjelasan lebih detailnya. Nah, di sini ada tabel Indonesia, yaitu strategi nasional untuk kecerdasan artifisial dari tahun 2020 sampai 2045. Nah, Indonesia itu baru mulai menetapkan kebijakan-kebijakan untuk artificial intelligence adalah mulai dari tahun 2020. Yang dimana berawal dari lembaga, awalnya BPPT, kemudian BRIN. Setelah BRIN sudah mengkaji ulang, baru melibatkan pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas. Nah, tujuan utamanya adalah mendukung visi Indonesia Emas 2045. Lalu kemudian Indonesia berdaulat, data, maju secara inovasi, dan adil dan makmur. Pilar utamanya adalah etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur, dan data, riset dan inovasi industri kedua. Nah, bidang prioritas aplikasinya adalah layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, dan mobilitas kota pintar. Nah, untuk anggarannya kita masih belum menemukan data secara publik bagaimana Indonesia mengalokasikan dana untuk pengembangan dan riset artificial intelligence. Nah, jika kita bandingkan dengan Kanada sudah merencanakan kebijakan
undang-undang AI itu sejak tahun 2017. Jadi sekitar 3 tahun lebih dulu dibanding Indonesia. Dan kini bahkan Kanada sudah em, menentukan institusi risetnya yang khusus dan berpusat pada AI-nya itu tersendiri, yang dimana mempusatkan kebijakan, riset, dan pengembangan agar lebih adil, yang dinamakan dengan Canadian Institute for Advanced Research atau disingkat dengan CIFAR. Nah, tujuan utamanya adalah memperkuat kepemimpinan Kanada dalam AI melalui riset kelas dunia dan talenta terbaik. Lalu kemudian, pilar dan fokus utama Kanada ini yang agak membedakan dibanding Indonesia. Di mana kalau di Kanada itu mereka sudah maju ke tahap komersialisasi, yaitu mereka sudah membuat terobosan-terobosan seperti chatbot, terobosan seperti algoritma terbaru, di mana di Indonesia masih mempermasalahkan tentang infrastruktur dan talenta-talenta digital. Nah, lalu kemudian fokus prioritas aplikasi pada AI di Kanada itu sekarang sudah masuk agak sama kayak Indonesia, yaitu di kesehatan, yaitu penemuan obat, sistem otomasi, dan dukungan komersialisasi melalui program seperti Scale AI. Nah, di Kanada, anggaran yang dikeluarkan untuk riset dan pengembangan AI telah dipublikasikan datanya, yaitu pada tahun 2024, Kanada mengeluarkan 125 juta. Nah, lalu kemudian fase kedua didukung oleh investasi berkelanjutan dan program baru, kini sudah mencapai 2,4 miliar Kanada dolar untuk AI. Ya, berikutnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian tata kelola dan regulasi. Nah, jadi Indonesia dan Kanada itu memiliki pendekatan yang berbeda nih dalam merumuskan dan mengimplementasikan kerangka kerja regulasi dari AI ini. Nah, di Indonesia sendiri itu Indonesia telah memulai untuk mengadopsi pendekatan berbasis resiko dalam pengaturan terkait AI sejak tahun 2019. Nah, sebelum pendekatan ini diperkuat dengan penekanan dalam strategi nasional kecerdasan artifisial untuk mewujudkan AI yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, 4 landasan hukum utama yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh sistem AI, meskipun tidak secara spesifik dirancang untuk mengatasi seluruh spektrum tantangan yang ditimbulkan oleh AI itu sendiri. Nah, terdapat beberapa kritik yang menyatakan bahwa undang-undang PDP ini itu masih kurang memberikan detail mengenai implementasi dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Nah, khususnya tuh dalam sektor-sektor yang tertentu seperti perpajakan. Nah, sedangkan di Kanada, Kanada tuh mengambil langkah ambisius dengan mengajukan Artificial Intelligence and Data Act atau disingkat AIDA. Nah, pada bulan Juni 2022, sebagai bagian dari paket legislasi Bill C-2717, AIDA itu dirancang untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif bagi sistem AI dengan mengadopsi pendekatan berbasis resiko. Nah, khususnya untuk sistem AI yang dikategorikan sebagai berdampak tinggi atau high impact. Nah, prinsip-prinsip utama yang diusung AIDA ini meliputi pengawasan dan pemantauan manusia, transparansi, keadilan dan kesetaraan, keamanan, akuntabilitas, serta validasi dan kekokohan sistem AI. Nah, lalu di sini ada tabel perbandingan detail terhadap kebijakan ya. Di sini ada kolom pertama tuh ada aspeknya, lalu kita akan membandingkan yang Indonesia dan Kanada. Nah, jadi di sini terkait Undang-Undang Perlindungan Data Utama di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP Nomor 11. Nah, lalu sedangkan di Kanada itu ada Personal Information Protection and Electronic Documents Act atau PIPEDA. Nah, usulan Consumer Privacy Protection Act atau CPPA sebagai pengganti bagian dari PIPEDA. Nah, lalu ada Undang-Undang Regulasi AI Spesifik atau status. Nah, kalau di Indonesia itu belum ada undang-undang spesifik yang komprehensif. Jadi pendekatan berbasis risiko sejak 2019. Nah, sedangkan di Kanada tuh Artificial Intelligence and Data Act atau AIDA yang tadi tuh diajukan sebagai bagian dari dalam Bill C-27
namun gagal disahkan pada 2024. Nah, masa depan AIDA atau legislasi itu serupa belum pasti, sama ya. Terus untuk aspek selanjutnya itu ada pedoman etika AI nasional. Nah, di Indonesia ada surat yang namanya Surat Edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Nah, di Kanada itu ada Voluntary Code of Conduct on the Responsible Development and Management of Advanced Generative AI Systems. Ini tuh pada tanggal September 2023. Nah, ini tuh isinya prinsip-prinsip etika juga diusulkan dalam AIDA. Nah, lalu aspek selanjutnya ada prinsip etika utama yang ditekankan. Nah, di Indonesia tuh inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, dan kekayaan intelektual itu berlandaskan Pancasila. Nah, sedangkan di Kanada, pengawasan dan pemantauan manusia, transparansi, keadilan dan kesetaraan, keamanan, akuntabilitas, validitas, dan kekokohan itu tuh ada juga di dalam usulan AIDA yang tadi ya. Kode etik sukarela menekankan keselamatan, keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan lain-lain untuk artificial intelligence generatif. Nah, lalu aspek selanjutnya ada pendekatan regulasi umumnya. Nah, di Indonesia tuh berbasis resiko, jadi penekanan pada pedoman etikanya. Nah, itu mengandalkan undang-undang PDP yang ada. Nah, sedangkan di Kanada ada upaya untuk menuju pendekatan berbasis resiko juga untuk sistem berdampak tinggi. Nah, itu tuh ada di AIDA. Nah, saat ini tuh lebih pada panduan sukarela dan penerapan undang-undang yang ada, yaitu di PPDA, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Oke, baik. Sekarang kita bahas fokus sektor di negara masing-masing. Prioritasnya di Kanada itu meliputi sektor ilmu hayati, energi, dan manufaktur. Inisiatif seperti Scale AI itu berperan besar, aktif dia, dalam mendukung implementasi solusi AI di berbagai industri, termasuk logistik. Salah satu contohnya, optimalisasi di Pelabuhan Montreal, manufaktur, layanan profesional, sektor keuangan, dan pertambangan. Meskipun demikian, Kanada itu hitungannya masih tertinggal dari negara-negara maju lainnya dalam tingkat adopsi AI di sektor industri, khususnya di bidang manufaktur, logistik, dan pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, Indonesia itu ada 5 bidang yang menjadi prioritasnya. Yang pertama itu layanan kesehatan, lalu reformasi birokrasi, lalu pendidikan dan riset, terus ketahanan pangan, dan mobilitas dan kota pintar. Mobilitas dan kota pintar. Nah, studi dari IDC ini pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki tingkat adopsi AI tertinggi di Asia Tenggara, sebesar 24,6%. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus dalam pemanfaatan ini kepada UMKM. Oke, slide selanjutnya. Nah, sekarang investasi dan ekosistem AI di negara Indonesia dan Kanada. Untuk Kanada sendiri, pemerintah Kanada itu komitmennya kuat dia. Investasinya niat dalam pengembangan AI. Nah, fase kedua dari Pan-Canadian AI Strategy yang diluncurkan pada tahun 2022 secara khusus bertujuan untuk menjembatani hasil riset dengan upaya komersialisasi. Mereka udah sampai ke komersialisasi. Anggaran federal Kanada di 2024 mengalokasikan dana sebesar CAD 2,4 miliar. CAD itu Kanada dolar ya. Untuk berbagai inisiatif AI. Sorry, 2,4 miliar ternyata. Termasuk CAD 2 miliar yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur komputasi dan peningkatan akses terhadap sumber daya tersebut. Sedangkan di Indonesia, kita paham sendiri sebenarnya. Sumber pendanaan untuk pengembangan AI di Indonesia itu, dia itu pakai sistem quadruple helix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Pemerintah ini secara aktif mendukung masuknya investasi dari sektor AI dan Menteri Komunikasi dan Informatika bahkan secara terbuka mengajak para investor untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi AI yang menarik. Oke, slide selanjutnya.
Oke, baik. Pada slide ini kita akan membahas kesimpulan dari perbandingan antara kekuatan dan keunggulan dan kelemahan masing-masing negara. Pertama, keunggulan untuk Indonesia itu Indonesia sudah memiliki arah visi jangka panjang yang kuat melalui Stranas KA 2020-2045 yang terintegrasi dengan visi Indonesia Emas. Pasar domestik yang besar dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap AI juga menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Selain itu, pendekatan etika yang berbasis Pancasila memberikan landasan moral yang sangat kuat untuk kedepannya. Untuk tantangan bagi Indonesia, walaupun keunggulan tadi sangat-sangat bagus, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan riset, kesenjangan talenta digital, serta infrastruktur data yang belum merata. Belum adanya regulasi AI yang spesifik dan menyeluruh juga menjadi titik lemah dalam upaya perlindungan dan tata kelola untuk perkembangan AI di Indonesia. Selanjutnya untuk Kanada, keunggulannya adalah Kanada ini sudah terkenal sebagai pelopor dalam riset AI. Dengan institusi kelas di dunia seperti Mila dan Vector, pemerintah juga menunjukkan komitmen tinggi melalui investasi besar dibanding AI. Tantangan untuk Kanada yaitu Kanada menghadapi lambatnya adopsi AI di industri, serta tantangan dalam mempertahankan kedaulatan data karena ketergantungan mereka pada infrastruktur teknologi Amerika Serikat. Gagalnya legislasi AIDA juga menjadi sorotan yang mempengaruhi kepastian hukum di Kanada. Slide selanjutnya. Di sini kita melihat keunggulan dan kelemahan tadi yang sudah disebutkan, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting dari pengalaman Kanada untuk memperkuat strategi pengembangan artificial intelligence di negara Indonesia. Poin pertama adalah integrasi AI dengan tujuan sosial nasional yang lebih luas. Di sini penting sekali bagi Indonesia untuk menyelaraskan pengembangan AI dan tujuan sosial nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan bukan hanya sekedar sebagai aspek teknologi. Kedua, ada poin tentang pendekatan regulasi yang lebih gesit. Di sini Indonesia bisa mengadopsi pendekatan regulasi yang lebih agile, misalnya lewat sandbox regulation untuk mengetes hal-hal perkembangan AI di Indonesia, atau dengan mengevaluasi berkala agar bisa merespon cepat dinamika teknologi. Selanjutnya ada memfokuskan pada kedaulatan digital dan kapasitas lokal yang komprehensif. Mendorong pengembangan infrastruktur lokal dan talenta dalam negeri akan memperkuat kemandirian teknologi serta mengurangi tergantungan eksternal dari negara-negara lain untuk perkembangan artificial intelligence di Indonesia. Yang terakhir, poinnya adalah keterlibatan publik lebih mendalam. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan AI akan membangun kepercayaan sekaligus memastikan teknologi ini benar-benar bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Dengan mengadopsi pelajaran dari Kanada dan menyesuaikan dengan konteks lokal, Indonesia akan dapat mengembangkan ekosistem AI yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat. Slide selanjutnya. Kemudian ini adalah referensi-referensi yang kita ambil. Selanjutnya. Oke, baik. Sebagai penutup, perbandingan antara strategi AI Indonesia dan Kanada menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang paling benar. Setiap negara membentuk kebijakan berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing dari negara tersebut. Namun, ada satu benang merah yang bisa kita tarik. Pentingnya membangun kebijakan AI yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga pada etika manusia, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dengan visi yang jelas, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, Indonesia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga menjadi pemimpin AI yang beretika dan berdaulat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.